Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelah sekarang Fajar silakan dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, guru ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah masuk semua? Arka, Revin, Sahira, Rio, Desti, Raka, Fahri, Victor, Fajar, Sylvia. Alhamdulillah kelas 4 pada pagi hari ini masuk semua tanpa ada yang izin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar kalian lebih tetap semangat, kita menyanyikan lagu nasional dulu sebagai wujud kita mencintai tanah air. Yuk, kita nyanyikan lagu Garuda Indonesia. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Berpikir komputasional. Pada materi minggu yang lalu, Bu Yeni sudah menjelaskan tentang coding. Coding itu diterapkan menggunakan dua cara, yaitu unplug dan plug. Kalau unplug itu menggunakan
komposisi, pengenalan data, abstraksi dan logaritma. Berkaitan dengan itu pada pagi hari ini, berkaitan dengan berpikir komputasional itu kita berkaitan dengan materi mapel matematika tentang bilangan cacah. Kalau berkaitan dengan matematika atau dalam bilangan cacah ini berkaitan dengan berpikir logaritma. Tujuannya apa? Nah, setelah kalian mempelajari nanti pembelajaran pada hari ini, kalian setelah belajar diharapkan bisa apa? Mengenal bilangan cacah dengan benar. Apakah bilangan cacah itu? Bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ribuan bahkan jutaan. Kemudian kalau sudah menentukan, kalian dapat menentukan nilai tempatnya. Mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Setelah bisa membaca, menuliskan nilai tempat, kemudian bisa membaca bilangan cacah dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sini Ibu ulaskan lagi tentang berpikir komputasional. Nah, kemana tujuannya sudah. Kemudian definisinya tadi sudah disampaikan oleh Fahri, tentang komputasional. Kemudian ada 4 prinsipnya, yang nanti kita terapkan pada mapel matematika, yaitu yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Kalian harus tahu apa tuh Bu dekomposisi itu, Bu? Nah, coba dibaca Arka. Dekomposisi ini adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil. Contoh sederhana saja, di dalam ruang kelas ini, agar kelas kalian menjadi bersih, ya kan? Kalian perlu apa? Perlu apa? Nah, perlu disapu, terus dipel, disulai, terus apa lagi? Jendelanya dibuka. Nah, itu adalah contoh hal-hal kecil, yang kalian lakukan setiap hari. Karena kalian di satu kelas ini ada 11 orang, biar kelasnya resik, bersih. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan. Ini adalah contoh dekomposisi. Nanti memecahkan masalah menjadi kecil. Kemudian yang kedua, coba yuk dibaca. Yang kedua yaitu pengenalan pola.
matematika, IPAS. Nah, seninya lagi juga matematika, IPAS. Nah, itu harus sama, berarti polanya harus sama. Hari Senin matematika, Senin berikutnya ya matematika. Selasa IPAS, Selasa berikutnya juga IPAS. Begitu seterusnya. Terus paham? Nah, ya sekarang kita lanjut. Sekarang abstraksi. Coba Victor dibaca di kelas. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau kita di dalam kelas ini kalian menggunakan peralatan tulis apa saja? Pulpen, pensil, buku. Nah, itu kan kalian hanya menggunakan. Ya, pensil untuk menulis, buku untuk ditulis, tanpa harus mengetahui bagaimana caranya membuat pensil, dari mana pensil itu berasal. Nah, itu kalian tidak perlu menanyakan hal-hal yang lebih ya, kalian hanya tinggal menggunakan pensil, digunakan untuk menulis, buku untuk membaca, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang algoritma. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan mapel matematika. Coba Revin dibaca, algoritma itu apa? Berarti langkah-langkahnya bagaimana kalian bisa misalkan membuat mie. Pasti kalian di rumah pernah membuat mie toh? Nah, bagaimana langkah-langkah membuat mie itu? Pertama apa? Siapkan bahan-bahannya. Gitu. Kemudian masak air hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih masukkan mie, direbus. Kemudian setelah matang diangkat, tiriskan, dicampur dengan bumbu-bumbunya. Nah, seperti itu juga ya pada pagi hari ini kita terapkan dalam mapel matematika. Kita akan belajar berpikir logaritma. Siapa yang tahu prinsip logaritma tadi apa? Siapa yang tahu? Ngacung. Ya, Fajar. Prinsip algoritma adalah membuat solusi yang runtut. Membuat solusi yang runtut. Nah, dalam berkaitan dengan bilangan cacat, Bu Yeni sudah menginstruksikan pada pagi hari ini kita akan berpikir logaritma. Prinsip logaritma yaitu menyusun langkah-langkah. Ada suatu bilangan, langkah-langkahnya kalau disusun ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Misalkan Bu Yeni punya
Kemudian puluhannya berapa? Puluhannya 4. Kemudian ratusannya ada 3. Kemudian yang ribuannya ada 2. Nah, sehingga dapat dibaca bagaimana? Bisa dibaca bagaimana? 2.345. Dibaca 2.345. Dari sini kira-kira sudah paham apa belum? Sudah paham nilai tempatnya? Sudah. Tampuk 1, tampuk 2, tampuk 3, tampuk 4, tampuk 5. Untuk memahami apakah kalian tadi sudah paham? Nah, ini Bu Yeni membagikan LKPD untuk kelompok G, didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Yuk berdiskusi. Didiskusikan. Ya, kerjakan. Apakah sudah selesai? Lalu kalau berdiskusi dengan kelompoknya, yuk didiskusikan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, bagi kelompok yang sudah siap, boleh maju membacakan hasil pekerjaannya bersama kelompoknya. Yuk, siapa yang ingin maju duluan? Dipersilahkan. Kelompoknya Fajar, kelompoknya Fahri, kalau sudah boleh maju ke depan.
menjadi 798.416 jiwa. Ya, terima kasih Fahri. Ayo tepuk tangan kelompoknya Fahri. Kemudian kelompoknya Fajar. Yuk atas sini. Yuk, dibaca yang keras. Jumlah penduduk tahun 2016, 2018, Ya, terima kasih. Sekarang kelompoknya Fahri. Revin, ayo. Berapa jumlahnya? 400. Ya, terima kasih. Nggih. 3 kelompok ternyata sudah benar semua. Nggih, sudah memahami tentang bilangan cacah secara beruntun. Juga sini. Kumpulkan kelompoknya. Karena kalian sudah memahami materi pada pembelajaran ini, nah kali tadi adalah LKPD kelompok. Sekarang Bu Yeni ingin tahu kemampuan kalian masing-masing. Oke, apakah sudah memenuhi? Ya, ayo dikerjakan. Nanti yang sudah dikumpulkan. Ya, nanti yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. bilangan
bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian mengenal nilai tempat mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Yang ketiga, kalian sudah bisa membaca bilangan cacat dengan benar. Apakah kalian sudah paham? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, kira-kira Bu Yeni mau memberi satu pertanyaan. Nanti ini untuk semua di kelas. Berarti kamu sudah paham. Yo, yang bisa langsung di bersuara. 610.953. Iya, pinter. Ternyata Fahri hari ini sebagai apa? Pemahaman yang paling benar. Itu hadiah sama Bu Guru, kira. Saya kira pembelajaran hari ini anak-anak sudah cukup bagus, baik, bisa mengikuti dengan baik. Yeni ucapkan terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.